Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Students. Kembali lagi di Smart Active1 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi pelajaran bahasa Inggris yang bertemakan Suggestions and Offers. Ini merupakan mata pelajaran kelas 11 tingkat menengah atas. Oke, Smart Students, apa sih Suggestions and Offers itu? Secara garis besar, suggestion itu sendiri merupakan saran, sedangkan offers itu merupakan tawaran. Untuk materi kali ini, saya akan membagi menjadi dua bagian. Untuk video pertama ini, kita akan fokus membahas tentang suggestions. Suggesting. Jadi, suggest means to give a suggestions, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggest artinya itu memberikan sebuah saran yang memperkenalkan atau mengusulkan sebuah ide atau sebuah rencana kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Kemudian, suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Saran atau suggestion itu sifatnya abstrak dan dapat berbentuk solusi, nasihat, rencana, dan ide. It can be accepted or refused. Jadi, saran ini bisa diterima dan bisa ditolak. Kemudian adapun social function untuk materi kita kali ini yaitu to facilitate interpersonal communication between different people. Untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang yang berbeda. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh ekspresi suggestions dalam bahasa Inggris. So, when making suggestions, we often use the following expressions. Seperti let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Inilah beberapa ekspresi yang biasa digunakan dalam penggunaan kalimat suggestions atau saran. Kemudian, beberapa contoh kalimat yang telah berbentuk saran atau examples of suggestions sebagai berikut. Let's go to the library. Ayo kita ke perpustakaan. Let's go to movies. Ayo ke bioskop. Why don't you do your homework before going out? Mengapa kamu tidak menyelesaikan PR-mu sebelum keluar? We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. What about eating at the new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? How about going to Sam's place first? Bagaimana kalau kita ke tempatnya Sam terlebih dahulu? Jadi di sini what about dan how about itu secara makna bisa diartikan sama, bagaimana. Oke, selanjutnya I suggest that we call it a day. Saya menyarankan untuk kita memanggilnya satu hari. You need to change your sleeping habits.
kamu perlu merubah kebiasaan tidurmu. I think you should go and meet her. Saya pikir kamu seharusnya pergi dan menemuinya. I think we should do it this way. Saya kira kita harus melakukannya seperti ini. Okay, let's take a look at the sentence structure to suggest something. Sekarang mari kita lihat struktur kalimat ketika kita ingin menyarankan sesuatu. Nah, di sini kita dapat melihat tabel ini di bagian heading atau di bagian kepalanya. Di sana terdapat 4 kolom: subject, verb, that, object. Jadi secara structure susunannya akan seperti ini. Okay, I suggest that he clean his room. Saya menyarankan dia membersihkan kamarnya. Ingat, susunannya akan seperti ini ya dalam bentuk kalimat subject, verb, that, object. Kemudian we recommend that she read The Hunger Games. Kami merekomendasikan dia membaca komik atau novel The Hunger Games. I propose that a report should be sent in. Saya mengusulkan sebuah laporan seharusnya dikirim. I put forward that we work together on this. Saya menginginkan kita bekerja sama untuk ini. We advise that he work hard. Kami menasihati dia bekerja keras. Dan yang terakhir, I advocate that we support them in every way possible. Saya mengusulkan kita mendukung mereka di segala keadaan. Oke, selain susunan seperti yang baru saja kita lihat, untuk suggest something to other people, untuk memberi saran kepada orang lain, kita juga bisa menggunakan format seperti berikut ini. Jadi ketika kita menggunakan ekspresi what about atau how about, maka kata kerja atau verb yang digunakan setelah itu harus dalam bentuk atau menggunakan ing. Sebagai contoh, how about starting research now? Bagaimana kalau kita mulai penelitian sekarang? Atau what about going to mall? Bagaimana kalau kita ke mall? Kemudian form kedua, how about plus present simple. Contoh kalimatnya, how about I pick you up at 9 o'clock to the harbor? Bagaimana kalau saya menjemputmu pada pukul 6 ke pelabuhan? Kemudian form selanjutnya atau bentuk selanjutnya, what about atau how about plus noun phrase. Contohnya, what about a Thai tea? Bagaimana dengan teh Thailand? Untuk form yang terakhir, why not atau why do not. Contoh, why not take a break at the food court? Kenapa kita tidak istirahat di rumah makan? You look very bored. Why don't you go around to find something new? Kamu kelihatan bosan. Kenapa kamu tidak berjalan keliling untuk menemukan sesuatu yang baru? Oke, itulah beberapa form yang bisa kita gunakan ketika kita ingin suggest something to other people. Ketika kita ingin menyarankan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, responding to suggestions, merespon saran. Seperti yang saya singgung di awal, sebuah saran itu bisa diterima atau ditolak. Bagaimana cara menerima dan menolak sebuah saran?
Perhatikan tabel ini. Di sini terbagi ke dalam 3 kolom. Yang pertama making suggestions, kemudian terdapat 2 respon, respon accepting atau menerima, declining atau menolak. Let's go to movies. Ayo ke bioskop. Ketika kita menerima saran ini, maka jawaban kita yes, let's go. Ketika menolak, no, thank you, I do not feel like going. Kemudian selanjutnya, why don't you do your homework before going out? Ketika menerima, maka jawabannya bisa seperti ini, okay, I will. Ketika menolak, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Kemudian selanjutnya, how about going to Sam's Place first and then to the supermarket? Accepting, yes, let's go. It is a good idea. Declining, no, let's just go to the supermarket. Tidak, ayo ke supermarket saja. Dan yang terakhir, I think you should go and meet her. Ketika kita menerima, maka jawabannya bisa, okay, if you say so. Dan ketika menolak, bisa menjawab seperti ini, sorry, I can't. I have previous engagement. Oke, inilah beberapa contoh bagaimana menerima atau menolak sebuah saran. Ingat, ketika kita menerima atau menolak sebuah saran, maka kita bisa memberikan alasan untuk jawaban yang kita berikan. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana menerima atau menolak sebuah saran. Bagaimana smart students? Paham sampai di sini? Baiklah, untuk menguji pemahaman smart students, mari kita lakukan latihan. Let's practice. Choose the best answer. Berikut ini ada beberapa pertanyaan pilihan ganda. Silahkan smart students pilih the best answer, jawaban yang terbaik menurut kalian. Silahkan pause video kalian untuk mengerjakan soal-soal berikut. Untuk praktis yang kedua, silahkan respond to the suggestions. Berikan respon kepada saran-saran berikut. Oke, smart people, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang suggestion and offer. Untuk part 2 yang fokus terhadap pembahasan offer atau tawaran, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ingat, practice makes perfect. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.